Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faton Teguh dari Teknik Industri 2022 dengan NIM 333220011. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di tugas mingguan praktikum pengendalian dan penjaminan mutu modul 1. Eh, Di sini ada sebuah soal yang dimana sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pemintalan benang melakukan pengukuran untuk salah satu benang kapas berjenis Combat 40S. Adapun data yang didapatkan untuk pengukuran nama benang adalah sebagai berikut. Buatlah peta kendali yang sesuai, lalu berdasarkan grafik yang dihasilkan, apakah proses terkendali secara statistik. Nah, ini ada sampelnya X1 sampai X12 dengan sampel 1 sampai 10. Lalu buatlah diagram fishbone dari kasus tersebut jika akibat utama adalah ketidaksesuaian hasil yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama ada pengecekan kurang teliti. Yang kedua ada metode, standar terlalu longgar. Tadi ada mesin, mesin yang tidak stabil. Yang keempat ada material spesifikasi yang salah. Tahap pertama ialah kita membuat sampel yang ada pada soal ini. Kita pindahkan ke dalam Excel. Di sini saya sudah memindahkan ke dalam Excel dengan soal 1 di sheet 1, soal 2 di sheet 2. Lalu tahap selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan RStudio. Yang dimana saya sudah membuat codingannya terlebih dahulu. Nah, langkah awalnya pertama kita menginstal package-nya yang dimana dengan sintak install package read XL yang dimana kita menginstal package untuk membaca file Excel. Kedua ada install package GCC yang dimana kita akan menginstal package quality control chart atau diagram quality control. Lalu kita blok dan kita run. Di sini saya tidak usah run lagi karena saya sudah menginstalnya. Jadi kalau uh, diinstal lagi itu percuma. Lalu kita aktifkan package yang kita sudah install tadi dengan sintaks library read XL. Yang kedua library CC yang dimana ini akan mengaktifkan package yang sudah kita install yang di atas ini. Kita blok lalu langsung aja kita run. Nah, ini sudah terbaca di bawah sini. Lalu kita tahap selanjutnya yaitu menginput data dengan sintak soal pertama, soal 1, read Excel, tanda kutip tuming ppm 1 Excel. Sheet sama dengan 1, yang dimana soal 1 kita baca dari file Excel yang dengan judul tuming ppm 1, sheet yang pertama yang kita buat tadi dengan nama tuming ppm 1 sheet pertama ini merupakan sampelnya. Lalu kita run untuk menginput soal tadi. Lalu selanjutnya kita menghilangkan kolom dengan sintaks data 1, soal 1 dalam kurung koma titik minus 1. Lalu print data 1. Kenapa kita menghilangkan kolom? Dan kenapa ini minus 1? Karena di sini kita hanya menggunakan sampelnya dari X1 saja. Sedangkan untuk kolom pertama kita tidak gunakan, maka kenapa kita hilangkan? Karena ini tidak dipakai.
Selanjutnya, print data 1 ini untuk memunculkan data 1. Data 1 merupakan soal 1 yang tadi yang kolom yang sudah kita hilangkan. Kita run. Nah, di sini akan muncul data yang sesuai tadi pada file Excel dengan kolom yang pertamanya itu kita hilangkan. Lalu saatnya selanjutnya kita buat peta kendali dengan membuat peta kendali S dengan sintaks peta S QCC dalam kurung data satu itu kita gunakan data yang ini yang sudah dihilangkan kolomnya ini yang di bawah sini dengan judul dengan tipe S lalu dengan judul peta kendali S yang dimana sumbu X-nya sama dengan subgroup dan sumbu Y-nya sama dengan standar deviasi. Lalu kita blok lalu kita run. Nah, akan muncul peta kendali S seperti gambar berikut ini. Yang dimana jika pada gambar ada titik merah yang menandakan bahwa ini keluar dari batas. Lalu jika kita ingin membuktikan kalau dari batas kita bisa menggunakan perintah melihat data yang keluar batas kendali dengan sintak peta S tadi, peta S uh, violation untuk memunculkan data yang keluar batas kendali. Kita run aja. Di sini 4 ya. Coba kita buktikan. Nah, di sini hasilnya kelihatan beyond limitnya sama dengan 4. Yang dimana di sini batas kontrol yang keluar batas kendali 4 yang betul. Lalu selanjutnya kita akan memperbaikinya dengan cara perbaikan peta kendali S, lalu menghapus data keluar batas kendali tadi dengan sintaks data satu fix, data satu tadi, data yang sudah kita kerjakan, kita betulkan dengan berita data fix 1, yang dimana data 1 yang di awal akan kita hilangkan di empatnya, yang 4 sini, yang 4 merah. Kita run, nah itu udah kehapus. Lalu kita membuat peta kendali S yang perbaikannya dengan sintaks peta X, fix, peta X perbaikan, CCC, dalam kurung data satu fix tadi yang sudah dihapus, yang pada bagian 4. Hashtag gunakan data perbaikan dengan tipe sama dengan S, judul titel sama dengan judul, peta kendali S perbaikan, lalu sumbu X sama dengan subgroup, sumbernya sama dengan standar deviasi. Lalu kita run saja. Nah, ini akan muncul peta kendali yang seperti ini yang tidak ada data yang keluar batas kendali, sedangkan yang sebelumnya itu ada data yang keluar batas kendali yang warna merah ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat ringkasan peta kendali ini dengan sintaks summary peta S. Kita run aja. Nah, ringkasan dari peta S ini ada 10 grup dengan 12 sampel yang dimana tadi X1, 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 X2 sampai dengan 12. Lalu ada center of group statistiknya dengan 0,529. Center center of group statistik itu ini garis yang CL ini. Lalu dengan standar deviasinya 0,529.
54.126.126.21 dengan kontrol limit LCL-nya 0,187 dan UCL-nya 0,8711. Lalu selanjutnya setelah peta kendali X dibuat, kita akan membuat peta kendali X bar, yang dimana perintah sintaksnya peta X bar QCC dalam kurung data 2 fix hashtag gunakan data perbaikan, di mana tipenya X bar, dan titelnya ini judulnya peta kendali X bar dengan sumbu X-nya sama dengan rata-rata. Lalu kita blok saja. Lalu kita run. Nah, sudah. Nah, ini muncul peta kendali X bar-nya, yang dimana kita lihat di peta kendali X bar ini tidak ada titik merah yang menandakan bahwa data tersebut keluar dari batas kendali. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ringkasan peta kendali dengan sintaks summary peta X bar. Kita run saja. Nah, untuk peta kendali X bar ini diambil dari 12 sampel dengan number of group 9, yang dimana mempunyai center of group static-nya 50,29861 dan standar deviasinya 0,065, yang dimana mempunyai control limit ya LCL-nya 50,241 dan UCL-nya 50,35524. Selanjutnya kita akan mencari kita akan membuat diagram fishbone dari kasus yang ini, yang ketidaksesuaian hasil dengan faktor-faktor yang tadi yang kita sudah buat juga di Excel yang di sheet 2 ini. Nah, kita input datanya dulu terlebih dahulu untuk memasukkannya dengan perintah sintaks soal 2, baca read XLX, yang dimana baca software Excel dengan judul tuning ppm 1 ya, dengan sheet 2 yang dimana tadi sheet 2 ini berupa metode faktor-faktor yang kita gunakan untuk membuat diagram fishbone. Lalu kita run saja. Nah, sini sudah terbaca. Selanjutnya kita tinggal buat diagram fishbone-nya dengan sintak cause and effect, di mana cause and effect ya, cause sama dengan list methods, di mana metodenya sama dengan soal 2 metode, yang dimana soal 2 tadi yang kita buat pada Excel yang dimana sheet 2, lalu mesin juga sama dengan soal 2 mesin, main juga sama dengan soal 2 main, dan material sama dengan soal 2 material, dan efeknya sama dengan ketidaksesuaian hasil. Lalu kita buat saja putaran. Nah, akan muncul efek diagram atau diagram fishbone yang seperti ini. Sebentar kita perbesar dulu. Nah, yang dimana pada soal penyebab akibat utamanya adalah ketidaksesuaian hasil, yang dimana yang disebutkan ada beberapa faktor. Yang pertama faktor metode atau metode yang standar terlalu longgar. Kedua ada faktor mesin atau mesin yang mesinnya tidak stabil, dan ada faktor man atau orang yang pengecekan kurang teliti, dan faktor material yang
spesifikasinya salah. Dari keempat faktor ini mengakibatkan ketidaksesuaian hasil. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.